Pembelajaran ilmu itu kalau untuk beberapa ilmu, termasuk ilmu hitam yang dipelajarinya, dia biasanya membisikkan sesuatu hal yang negatif, Cok. Jadi banyak juga kasus kejadian kayak dulu dukun AS atau segala macam. Selalu dibisikkan untuk menyempurnakan ilmu, dia harus bisa dari 10 orang, bisa dari 15 orang, bisa dari 20 orang untuk menyempurnakan keilmuannya. Jual tumbal ini kan biasanya orang-orang yang nggak tahu yang kita bawa. Oh, Kita bawa ke suatu tempat ataupun ke jurang atau kita dilemparin, itu kan jual tumbal namanya. berarti itu bukan motif semata-mata hanya karena terdesak. Nggak terdesak, Emang udah rencana ya? udah ada rencana. Apakah mereka terperangkap atau mereka sudah pulang atau mereka masih berkeliaran gitu? Assalamualaikum, selamat malam, salam rahayu, sahabat jejak gentala. Malam ini kita mau ngebahas salah satu kasus yang lagi marak di media sosial, yaitu 9 orang oleh paranormal di salah satu kota Jawa Barat. Kita mau tanya Kiseno, kira-kira biasanya seperti apa sih motif pembunuhan yang berkedok perdukunan ini? Mungkin Kiseno bisa bantu jawab kira-kira nih Ki. Dari kasus ini, motif pembunuhan itu apa sih Ki? Menurut pandangan spiritual dari Kiseno. Yang paling utama itu pembelajaran ilmu. Pembelajaran ilmu itu kalau untuk beberapa ilmu, termasuk ilmu hitam yang dipelajarinya, dia biasanya membisikkan sesuatu hal yang negatif, Cok. Jadi banyak juga kasus kejadian kayak dulu dukun AS atau segala macam. Selalu dibisikkan untuk menyempurnakan ilmu, dia harus bisa dari 10 orang, bisa dari 15 orang, bisa dari 20 orang untuk menyempurnakan keilmuannya. Itu biasanya dia mendapat bisikan Dari jin. jin-jin ini ya Ki, yang jahat lah gitu ya. Ya, yang negatif lah, yang ingin membimbing. Dan dia biasanya kalau untuk yang tadi diceritakan itu pemerannya biasanya satu, yang lain ikut-ikutan. Untuk motif-motif perdukunan ini gimana sih Ki? Biar kita bisa lebih waspada, misalnya kita mau konsultasi atau apa, biar nggak menjadi korban, salah satu korban pembunuhan atau hal-hal lain yang kira-kira berhubungan dengan nyawa atau kematian. Yang paling utama menjalankan spiritual itu yang tidak keluar dari akidah agama, Cok. Apapun. Jadi kalau misalkan karena ilmu di Indonesia ini banyak jenisnya dan macamnya. Ada juga dulu orang yang memang dia mempelajari ilmu hitam. Untuk menyempurnakan ilmunya dia harus memperkosa orang sampai beberapa puluh kali. Tapi belum sampai dia tuntas, akhirnya dia ketangkap, itu banyak. Terus kayak dukun AS itu ada. Terus yang lu ceritain dengan kasus di Cianjur itu juga ada. Jadi semuanya itu artinya kiblat dia atau basic dia berguru bukan dengan mursyid ataupun guru manusia yang mengajarkan tentang kebaikan, tapi berguru dengan jin. Jadi banyak banget sih ya, banyak banget berita yang viral ini gue lihat. Ada juga dia bukan seorang spiritual, terus dia mendapat bisikan dia harus anaknya menyembelih anaknya, itu kan Ya, gitu kan. Itu artinya kalau misalkan kita belajar spiritual, yang paling utama itu yang jalur-jalur lurus, yang real-real. Makanya gue selalu nyuruh sama anak buah gue ini atau mungkin murid-murid gue ini, kalau mau mendengar segala sesuatu hal itu dari hati atau kolbu, bukan dari kuping. Kalau kuping pada dasarnya dia menyuruh untuk menjalankan yang baik. Jadi solusinya jangan pernah mendengarkan suara spiritual itu dari kuping, ataupun kita memiliki bisikan gaib itu dari kuping, jangan. oke. Itu untuk orang-orang yang mungkin sedang mendalami ilmu spiritual mungkin ya Ki. Saya mau nanya nih Ki, ini ada hubungannya nggak sih sama sekte-sekte atau perkumpulan-perkumpulan sesat gitu Ki? Ada, Ada pengorbanan-pengorbanan gitu. ada. Oh ada. Artinya kan itu
sesuatu hal, perkumpulan yang memang mengajarkan tentang kesesatan, itu pasti ada perkumpulannya, gitu. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia dikasih akal dan pikiran, ya olah dengan akal dan pikiran. Yang dia suruh ataupun dia ajarkan ataupun untuk ritual dia harus melakukan ini, itu normal atau enggak. Jadi kita harus menelaah sendiri gitu, sebagai misalkan pasien gitu ya. Iya. Jadi ikutin yang memang tidak keluar dari ajaran ketuhanan, ya itu aja. Kalau menurut gua sih itu. Oh ya Ki, menurut pandangan Ki Seno nih, ini kan berita ini menayangkan ada berapa korban Bang Ener? Ada 9 korban. Ini mereka udah meninggal. Kira-kira nih Ki, mereka nggak wajar meninggalnya nih sebagai korban. Ki Seno bisa bukan prediksi ya, bisa terawang nggak kira-kira jiwa-jiwa mereka tuh sekarang di mana sih Ki? Apakah mereka terperangkap atau mereka sudah pulang atau mereka masih berkeliaran gitu Ki? Mereka terperangkap karena itu salah satu ataupun perjalanan tumbal. Oh, Jadi dari dukun itu pun dia mengorbankan nyawa itu sebagai tumbal. Jadi mereka terperangkap sampai yang benar-benar dia itu ditentukan dengan Tuhan untuk takdirnya. oh gitu. Tapi kan mereka awalnya nggak tahu nih Ki, kalau jasa si dukun ini kan benar atau enggaknya kan mereka nggak tahu. Mereka hanya mencari solusi. Apakah ketidaktahuan mereka ini juga menyebabkan jiwa-jiwa mereka bisa terperangkap gitu Ki? Bisa terperangkap. Oke, Contoh kayak misalkan kita mencari pesugihan jual tumbal. ya. Jual tumbal ini kan biasanya orang-orang yang nggak tahu yang kita bawa. Oh, Kita bawa ke suatu tempat ataupun ke jurang atau kita dilemparin, itu kan jual tumbal namanya. Itu pun mereka nggak tahu, tapi ya karena memang dari tokoh spiritual ini dia memang niat mau menumbalkan si ini kan udah ada ritualnya. oke. Oh, Kayak contoh misalkan lu berobat sama gua. ah, Misalkan Coki udah mau berobat sama gue Coki, yang bakal gue tumbal itu namanya Coki, begini ada ritualnya. Lu kan nggak tahu bakal gue tumbalin. iya. Terus lu datang ke tempat gue, Iya. gue tumbalin, itu terperangkap. Karena memang sebelum menjadi tumbal itu pasti diritualkan. Udah rencana ya. Udah ada rencana buat pelakunya. Oh gitu. Bukan buat diri lu nya, buat pelakunya udah ada rencana. Berarti itu bukan motif semata-mata hanya karena terdesak. Enggak terdesak. Emang udah rencana ya? Udah ada rencana. Luar biasa. Gitu. Jadi banyak ya. Di Indonesia itu beragam ilmu spiritual sih, banyak banget gitu ya. Kayak misalkan tentang kanuragan. Kanuragan itu kan global. Tapi kanuragan itu kan ada juga ilmu keselamatan, ada juga di ilmu pengasihan, terus ada juga di ilmu Batara Karang, ada Pancasona, ada Rawa Rontek, ada Lembu Sekilan, Halimunan, banyak. Jadi globalnya kanuragan. Oke. Gitu ya. Nah, untuk kita yang orang awam nih Ki, kita kan belum mengerti apa-apa nih. Untuk mengenali tips-tips lah dari Ki Seno nih, gimana sih kita agar berkonsultasi dengan orang yang tepat? Kita kan nggak tahu orang ini benar atau enggak. Mungkin ada tips dari Ki Seno nih untuk teman-teman mungkin membutuhkan jasa spiritual atau apa. Bisa dilihat dari apanya sih Ki? Yang paling utama sih menurut gue sih selidikin dulu gitu, karena di medsos banyak banget ya, udah kayak sampah gitu orang-orang spiritual. Yang paling utama selidikin dia spiritual atau enggak. Oke. Terus kalau misalkan kita ingin berkonsultasi, dia bisa nerawang atau enggak. Terus dia memang asli paranormal atau enggak. Terus lihat klien atau pasiennya itu banyak atau enggak, itu aja. Oke. Terus kalau misalkan permasalahan dia itu buat teman-teman, kalau misalkan ada 1, 2, 3 kali dia sampai meleset, udah itu berarti nggak perlu dipakai. Dan itu nggak dominan orang spiritual. Itu mungkin hanya apa ya? Gambaran, modus untuk apa ya Ki? Penipuan lah untuk orang-orang awam gitu ya Ki. Iya. Karena banyak banget Cok ya ya gue sih nggak juga menyalahkan pesulap merah. Memang banyak banget orang-orang yang bukan spiritual tapi ngaku spiritual. Itu banyak banget. Dia cuma nemu ilmu di jalan 1, 2 atau ABC, terus dia sok-sokan dia bisa nerawang, dia bisa memindahkan odam, dia bisa membuka aura. Buat gue sih itu modus saja.
yang ujung-ujungnya nanti bakalan ujung-ujungnya duit ujungnya duit. gitu. Oke, Ki Seno, terima kasih untuk semua penjelasannya. Ya, Semoga bermanfaat buat kita, buat saya khususnya juga untuk mengenali praktisi-praktisi yang di jalan kebenaran. ya. Oke, terima kasih Ki Seno. Sahabat Jejak Gentala, terima kasih untuk malam hari ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam rahayu. Salam rahayu.